Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adril Fahri Sirahayu, saya Arizal Fahri, Muhammad Tigar Syamfadilah, dan Tori Kadafi. Terkait mata kuliah fisika, kelompok 6 akan membahas materi tentang momentum linear dan impuls. Momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar momentumnya. Momentum juga merupakan besaran vektor. Rumus dari momentum adalah P sama dengan M kali V. P sama dengan momentum, satuannya kilogram meter per second. M sama dengan massa benda, satuan kilogram. Dan V sama dengan kecepatan, meter per second. Impuls. Impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar momentumnya. Rumus impuls adalah I sama dengan vektor F kali delta T, di mana delta T adalah waktu sesaat gaya bekerja pada bola sebelum memantul. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana hubungan momentum serta impuls. Di sebelah kanan, terdapat gambar bola merah mengarah ke dinding. Kita sebut itu P1 atau momentum awal. Ketika bola merah tersebut mengenai dinding, bola merah tersebut berbalik arah dari arah P1 atau momentum awal. Nah, kita sebut bola merah yang telah berbalik arah disebut momentum akhir atau P2. Nah, dengan info itu saja kita bisa mendapatkan perubahan momentum yang terjadi. Caranya yaitu mengurangi P2 diambil P1 sama dengan delta P. Dan hasil dari P2 diambil P1 itu merupakan impuls. Untuk pembuktiannya ada di gambar sebelah kiri. Nah, di situ F dikali delta T. Delta T itu merupakan rumus impuls sama dengan M kali V2 diambil V1 diturunkan menjadi MV2 diambil MV1. Dua-duanya merupakan rumus momentum. Selanjutnya F kali V delta T sama dengan P2 diambil P1. Agar lebih dipermudah, I atau impuls sama dengan P2 diambil P1. I sama dengan delta P. Jadi, P2 diambil P1 sama dengan delta P itu merupakan impuls. Catatan, impuls juga merupakan perubahan momentum suatu benda. Nah, untuk hubungan momentum dan tumbukan, ingat, makin besar momentum yang dimiliki oleh sebuah benda, semakin besar efek yang ditimbulkan ketika benda tersebut bertumbukan. Contoh, ketika mobil dan sepeda motor bertabrakan alias bertumbukan, sudah pasti motor yang akan terpental daripada mobil. Kenapa? Karena mobil mempunyai massa yang lebih besar daripada motor. Dengan mobil mempunyai massa yang lebih besar, sudah pasti momentum yang dimiliki mobil lebih besar daripada motor. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai materi fisika yaitu momentum linear dan impuls pada bagian pengaplikasian momentum dan impuls. Nah, kita langsung ke slide 7 yaitu di sini kita ambil adalah sebuah roket. Dia akan bergerak menuju luar angkasa, akan mengalami gaya dorong. Nah, gaya dorong ini sesuai dengan prinsip daripada perubahan momentum yaitu delta M dikali V per delta T sama dengan delta V per delta T. Nah, perubahan momentum udara yang terjadi di dalam roket menyebabkan roket mengerjakan gaya vertikal ke bawah pada udara dalam roket. Sesuai dengan hukum Newton ketiga, hukum 3 Newton, muncul reaksi yaitu udara dalam roket mengerjakan gaya pada roket dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan sehingga gaya yang dikerjakan udara dalam roket pada roket berarah vertikal ke atas. Nah, gaya vertikal ke atas yang bekerja pada roket inilah yang kita sebut sebagai gaya dorong pada roket sehingga roket dapat bergerak naik atau gaya dorong ke atas roket.
Rumusan matematisnya bisa dilihat, yaitu untuk P awalnya sama dengan M dikali V, itu rumus momentum. Lalu pada P akhirnya rumus yang digunakan adalah M ditambah delta M dikali V ditambah delta V ditambah minus delta M dikali V dikurangi U. Didapat P akhirnya hasil dari penyederhanaan di atas. Setelah pengkalian ya, kita dapati M dikali V ditambah M dikali delta V ditambah U dikali delta M ditambah delta M dikali delta V. Nah, sehingga hukum kekekalan momentum yang dikerjakan roket didapati rumus sederhananya adalah P awal sama dengan P akhir, yaitu penjabaran dari rumus yang di atas tadi. M dikali V sama dengan M dikali V ditambah M dikali delta V ditambah U dikali delta M, sehingga didapat hasil akhir yaitu rumus untuk mencari kecepatan delta V itu bisa dilihat itu dengan cara kita ubah saja, didapat minus U dikali delta M dibagi M. Oke, itu untuk pengaplikasian momentum. Lanjut ke slide 8. Di sini kita adalah tentang impuls. Tadi kan momentum, sekarang adalah impuls, yaitu penerapan konsep impuls dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat pada animasi yang tertera pada slide, yaitu seseorang yang menggunakan sarung tinju ketika dia meninju gitu kan. Nah, sebenarnya fungsi daripada sarung tinju itu apa sih? Apa yang fungsi sehingga para petinju menggunakan sarung tinju? Yaitu pada saat seorang petinju itu menggunakan sebuah sarung tinju, itu berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Nah, ketika gaya impuls itu lama, atau kontak terhadap apa yang dipukulnya itu lebih lama, maka gaya impulsnya pun akan lebih kecil. Kenapa? Karena waktu kontak lebih lama, sehingga ketika gaya impuls yang diberikan itu kecil, maka akan timbul rasa sakit yang menjadi berkurang. Jadi kita bisa rincikan, ketika seseorang menggunakan sarung tinju, maka lama waktu kontaknya itu lebih lama, sehingga memperkecil gaya impuls. Nah, ketika gaya impulsnya kecil, maka rasa sakit dari pukulannya itu menjadi berkurang. Oke, kita lanjut ke slide 9. Nah, ini contoh kedua dari penerapan konsep impuls dalam kehidupan sehari-hari. Ada palu atau pemukul. Sebenarnya maksudnya itu adalah bukan palu tidak dibuat dari kayu, melainkan ketika palu dibuat dengan besi atau baja, maka itu akan meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan. Mengapa? Karena ketika palu tersebut memakai besi atau baja, maka lama waktu kontaknya akan menjadi lebih singkat. Nah, ketika waktu kontak yang didapatkan adalah lebih singkat, sehingga gaya impulsnya pun yang dihasilkan juga menjadi besar gitu kan. Berbeda dengan sarung tinju tadi gitu kan, ketika waktu kontaknya lama, maka gaya impulsnya akan kecil. Berbeda dengan palu itu kebalikannya gitu. Karena bertujuan agar mendapatkan efisiensi kerja itu kan, jadi si palu dibuat waktu kontaknya menjadi lebih singkat. Untuk apa? Agar gaya impuls yang dihasilkan juga besar. Maka ketika gaya impuls dari si palu ini besar,
misalkan paku gitu, ketika dia palu itu memukul paku, maka si paku itu akan tertanam lebih dalam, atau energi yang dikeluarkan dari palu itu lebih besar karena gaya impulsnya yang dihasilkan besar gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pengaplikasian momentum dan impuls. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung atau menjelaskan contoh soal dari momentum, linear, dan impuls. Contoh soal pertama ialah tono yang bermassa 50 kg naik sepeda dengan kecepatan 36 km per jam. Lalu tentukan momentum tono jika sepeda bergerak pada arah sumbu X. Pembahasannya ialah diketahui massa tono sama dengan 50 kg, kecepatan sama dengan 36 km per jam. Lalu ditanya P, lalu jawabannya ialah P sama dengan mxv sama dengan 50 x 10 sama dengan 500 kg meter per sekon. Lalu contoh soal yang kedua ialah sebuah bola bermassa 200 gram dilemparkan ke kanan dengan kelajuan 10 meter per sekon. Sesaat setelah dipukul, bola berbalik arah dengan kelajuan 20 meter per sekon. Jika diketahui bola bersentuhan dengan pemukul selama 1 meter per sekon, tentukan impuls yang diberikan pemukul pada bola. Gaya rata-rata yang diberikan pemukul pada bola. Pembahasannya ialah diketahui M sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kg. V1 sama dengan 10 meter per sekon ke kanan. V2 sama dengan min 20 meter per sekon berbalik arah ke kiri. Delta T sama dengan 1 meter per sekon. 1 meter sekon sama dengan 10 min 3 sekon. Ditanya, ada pertanyaan yaitu impuls dan gaya. Yang dipertanyakan pertama ialah impuls. Jawabannya ialah yang pertama, I sama dengan P2 min P1. I sama dengan MV2 min MV1. I sama dengan 0,2 kg min 20 meter per sekon sama dengan 0,2 kg 10 meter per sekon. I sama dengan min 6 N X sekon. Pertanyaan kedua ialah, atau jawaban kedua ialah tentang gaya. I sama dengan F X delta T min 6 N X sekon sama dengan F X 10 min 3 sekon. F sama dengan min 6 X 103 N. Tanda min menunjukkan bahwa gaya yang diberikan oleh pemukul berlawanan arah dengan arah kecepatan bola mula-mula. Sekian penjelasan contoh soal dari materi momentum dan impuls. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.